Kamu di kelompok mana nih? Nikah harus mewah dan berkesan karena hanya sekali seumur hidup, atau nikah itu nggak harus mahal, yang penting sakral. Bagaimana menurut kamu? Yuk kita simak ulasan singkatnya. Jangan lupa klik like-nya ya. Terima kasih. Mungkin ada di antara kamu yang dalam waktu dekat ini akan melangsungkan pernikahan guys, dan bingung nih karena mungkin kemampuan finansial kalian itu terbatas. Tenang guys, karena kali ini Mimin Freddy akan coba membantu memberikan 5 alasan acara pernikahan kalian itu nggak perlu mewah atau mahal, yang penting sah dan sakral. Benar nggak guys? Dan bagi kalian mungkin yang kurang setuju dengan pendapat ini, atau mungkin Anda punya pendapat pernikahan itu harus terbaik karena pernikahan cuma sekali seumur hidup dan harus berkesan, silakan tulis komentar kamu di kolom komentar ya. Mungkin Mimin Freddy tidak akan membahas tentang itu, tapi lebih ke pernikahan yang sederhana mungkin ya, yang minimalis seperti itu. Oke baik. 5 alasan ini kenapa acara pernikahan kami itu nggak perlu harus mewah, yang penting sah. Yang pertama, menikah itu pada prinsipnya adalah seumur hidup. Benar nggak guys? Karena pada dasarnya pernikahan itu adalah komitmen suami istri, dan ini harus seumur hidup untuk saling mencintai dalam suka dan duka. Benar nggak guys? Dan acara pernikahan sendiri itu digelar adalah untuk langkah awal dalam perjalanan rumah tangga. Jadi bukan selesai di sana ya, tapi itu adalah pertama kali kamu melakukan langkah hidup bersama dengan pasangan kamu. Dan menikah itu sebetulnya sangat sederhana, yang membuat mahal itu gengsinya. Betul nggak guys? Jadi kalau misalkan banyak mengatakan ini dan itu, ya mungkin salah satunya itu. Dan kalau mungkin Anda kurang setuju, tulis di kolom komentar ya. Karena pada prinsipnya untuk apapun agamanya, kalau misalkan Anda sudah sah secara agama maupun hukum negara, sakralnya sudah dapat, Mimin Freddy sih mengatakan itu sudah cukup ya. Tinggal mungkin ajak beberapa teman untuk makan-makan, mengucap syukur seperti itu. Dan ini menjadi contoh teladan buat anak-anak kita nanti, atau anak-anak kamu jika kamu sudah punya anak dan beberapa tahun kemudian ya. Dan kamu akan bisa membuat inspirasi juga dan menceritakannya ini kepada mereka. Benar nggak guys? Dan yang berikutnya, yang kedua, biaya hidup rumah tangga itu jauh lebih besar. Jadi banyak yang fokusnya itu kepada pernikahan atau resepsinya, tapi dia lupa setelah dari itu biayanya itu jauh lebih luar biasa. Yang setuju sama Mimin Freddy boleh tulis di kolom komentar. Karena memang rumah tangga itu butuh persiapan finansial yang mapan, bukan untuk memikirkan resepsi semata. Jangan sampai kehidupan rumah tangga kamu tuh hancur gara-gara hanya masalah ekonomi. Benar gak guys? Terutama jika memiliki buah hati. Nah di situ tuh Mimin Freddy pernah baca di Lembetura, ada beberapa orang mungkin belum pernah merasakan ya kehabisan token listrik, beras, dan biaya uang sekolah anak bersamaan, sedangkan keuangannya sudah empot-empotan. Nah, jadi daripada menghabiskan uang untuk acara pernikahan yang begitu dar-der-dor super mewah, mendingan dipikirkan untuk disisihkan untuk masa depan anak jika memang Anda berkeinginan mempunyai seorang anak. Yang berikutnya, yang ketiga, menikah sederhana itu biasanya kreatif. Siapa yang setuju di sini guys? Salah satu contoh, mungkin Anda punya teman untuk meng-hire seorang fotografer atau MUA, karena kalian sendiri tahu selain biaya lokasi sangat mahal, dekorasi sangat mahal, dan juga catering sangat mahal, semua serba mahal guys. Dan apalagi foto video MUA seperti itu, mungkin kalian atau punya keluarga saudara ya bisalah saling bantu di sana, dan itu yang disebut kreativitas. Jadi bisa memanfaatkan teman kalian, saudara atau keluarga, atau mungkin tetangga kali ya. Jadi dengan dana terbatas itu sudah dapat membantu loh. Tapi dengan catatan, lihat dulu portofolionya jangan sampai hancur ya. Oke, berikutnya yang keempat, jangan sampai pusing karena hutang. Jadi karena fokusnya untuk yang tadi Mimin Freddy mengatakan
pernikahan itu kalian mau mewah karena gengsi kali ya, karena mungkin teman Anda mempunyai pernikahan yang sangat luar biasa, atau tetangga atau saudara, dan tidak mau kalah, sedangkan kalian tidak tahu backup finansialnya itu jauh-jauh berbeda. Akhirnya kalian memutuskan untuk mengambil hutang dengan catatan mungkin akan balik modal, tapi banyak hal yang terjadi di sana. Nah, ini yang biasanya membuat pernikahan itu menjadi sesuatu hal bukan menyenangkan, tapi akhir dari itu akan membuat Anda pusing karena biayanya membengkak, ada biaya tak terduga, dan akhirnya setelah itu udah deh, masalah baru akan timbul. Ini sangat-sangat berbahaya. Jadi atur dan gunakan dana pernikahan dengan bijak ya. Ingat, menabung demi masa depan rumah tangga itu jauh lebih penting ketimbang dihabiskan untuk acara cuman sehari guys. Bagaimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir, gengsi tinggi itu tidak baik. Siapa yang setuju dengan Mimin Freddy? Zaman sekarang kalau mau gengsi guys, aduh, apalagi kondisi ekonomi yang mungkin di sebagian orang sih bagus ya, kalau yang gak ada masalah bagi Anda yang punya penghasilan yang mungkin di atas 40 juta sebulan, pasangannya juga sekian, yang gak ada salahnya, tapi harus disesuaikan dengan kemampuan yang tadi Mimin Freddy bilang ya. Masalahnya banyak orang yang gengsinya selangit, tapi sebetulnya mereka nggak sanggup alias gengsinya di luar kemampuan. Itu yang tadi Mimin Freddy bilang. Intinya bahwa menikah itu sebetulnya sederhana, yang penting sah secara agama dan hukum negara. Ini yang paling penting ya. Persoalan gengsi sudah lain cerita lagi. Jika mampu ya sah-sah saja seperti Mimin Freddy yang sudah sampaikan tadi. Bagaimana menurut Anda 5 poin yang sudah Mimin Freddy sampaikan? Atau Anda punya pengalaman menarik, budget nikah Anda sekian, akhirnya bisa kembali modal? Silakan tulis di kolom komentar untuk menginspirasi yang lain. Terima kasih bersama dengan Mimin. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. God bless you all.